fenomena high domino saat ini tengah dibahas di mana-mana. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 15 akun perjudian atau yang dianggap menjadi akun perjudian di Indonesia. Namun, lagi-lagi pemirsa, ternyata aplikasi High Domino Island yang saat ini banyak menjebloskan masyarakat Indonesia ke penjara karena pasal perjudian, yakni 303 dan juga Undang-Undang ITE masih saja ada. Lantas, apakah memang High Domino ini yang di aplikasi High Domino Island legal atau memang perjudian? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan banyak orang. Akan kita bahas kali ini bersama LBH Abu Nawas, yaitu Nurul Jamal Habaib dari Bondowoso. Oke, akan kita bahas dengan beliau. Selamat berjumpa, Lora Nurul Hamal Jabaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilannya saat ini semakin berbeda ini, berbeda. Karena memang penampilan saya saat ini spesial ya. Spesial kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu sampai detik ini masih banyak perbincangan bahkan menjadi viral. Oke. Skema yang disebut dengan kerajaan atau Kaisar Timbo. Oh, Kaisar Timbo ya. Kaisar Timbo. Jangan kepleset nanti. Ini diplesetkan. Iya, plesetannya ini Kaisar Timbo. Gitu. Kaisar Timbo. Jadi saya biar ikut-ikutan viral gitu. Oke. Jadi pakai baju Kaisar. Baju Kaisar. Ini seperti Kaisar Jepang ini ya? Yes, dari Jepang. Makanya harusnya tadi setelah salam, ya. Mas Huda ini harus sapa saya dengan bahasa Jepang gitu. Bagaimana? Begitu. Oke, begitu. Oke. Gimana nih? Apa yang kita bahas? Jadi ini Lora advokat muda. Saat ini fenomena aplikasi High Domino Island di berbagai tempat itu membuat masyarakat ditangkap oleh polisi. Dengan sangkaan 303. Dengan sangkaan 303 dan juga Undang-Undang ITE tentunya. Ya. Di Jawa Timur telah banyak ya. Yang ditangkap gara-gara bermain Domino Island yang kemudian itu bermain dengan uang gitu, bermain dengan uang. Yes. Jadi ada yang bermain memang untuk biasa, ada yang bermain dengan uang lah. Yang bermain dengan uang ini itu ditangkap. Di Jawa Timur banyak sekali. Contohnya di Jawa Timur sebelah timur yaitu Bondowoso, Jember itu sudah ada fenomena ini ya. Nah, lantas bagaimana kemudian kajiannya terkait aplikasi High Domino ini? Oke. Baik. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah aplikasi ini termasuk aplikasi judi, sebenarnya kan kemarin sudah kita bahas tuh, sudah secara komprehensif saya jelaskan seperti apa aplikasi ini, apakah masuk ke kategori 303, artinya memberikan pelayanan, artinya memfasilitasi judi itu tadi. Nah, kalau menurut saya tetap High Domino Island ini sebagai aplikasi yang menyediakan orang untuk bermain judi. Satu, karena ada fasilitas kirim chip. Oke. Yang kedua, ada di sana pembelian chip. Udah match ini kan. Sebenarnya kalau tidak ada fasilitas ngirim chip ini, tidak mungkin ada judi itu tadi. Oke, tidak ada fasilitas. Berarti ini fasilitas ya? Ini ya, artinya fasilitas atau alat yang digunakan untuk bermain judi. Oke. Yaitu menyediakan. Tapi kan chip, bukan uang ini. Kenapa? Tapi kan itu dalam bentuk chip, bukan uang. Sekarang variabelnya yang dimainkan kemudian ditangkap itu kan chip juga yang dibeli dengan uang. Betul. High Domino menyediakan chip yang juga dibeli dengan uang. Bahkan di sana ada reseller, ada mitra, di mana mitra ini mendapatkan keuntungan dari penjualan High Domino. Begitu. Reseller ya? Ada reseller, tapi bahasanya di situ mitra. Jadi seperti ini tampilannya.
yang mitra itu. Oke. Gitu loh. Ya, di bawah juga akan saya kasih linknya. Jadi bagi saya sudah tercukupi itu, sudah klausul bahwa High Domino ini dan developernya sebagai aplikasi yang menyediakan fasilitas untuk bermain judi. Gitu. Oke. Jadi adakah kemudian kajian ini kan PSE yang tidak seperti PSE Kominfo itu kan diblokir kan begitu. Ya. Dan ada 15 aplikasi yang dianggap perjudian itu diblokir. Sudah saya pelajari dan sudah saya lihat dengan seksama, mirip, bahkan sangat mirip dengan High Domino ini. Tapi kenapa High Domino tidak diblokir? Tidak diblokir, ya. Iya, bahkan masih baru-baru ini saya dikirimi pesan sama sama teman saya, bahwasanya High Domino ini beberapa waktu yang lalu mengirimi pesan ke semua usernya. Sebenarnya ini mencari aman saja, berkamuflase ini. Kamuflase. Ya, berkamuflase agar dia itu aman. Padahal ya tetap dia penyediaannya. Maksud kamuflase itu seperti apa? Nah ini, jadi seakan-akan itu game yang tidak menyediakan fasilitas perjudian. Nah, ini bunyinya. Game ini hanya untuk hiburan. Semua mata uang digital dalam game ini hanya dapat digunakan untuk hiburan dalam game. Dilarang keras menyalahgunakan game ini untuk segala bentuk perjudian. Jika ditemukan perbuatan judi, maka akun game akan dinonaktifkan. Gimana dia ini kan maling teriak maling, Mas Huda. Maling teriak maling ya? Iya kan maling teriak maling. Di sisi lain dia menyediakan fasilitas kirim. Kalau memang toh ini untuk hiburan, tidak usahlah kasih fasilitas kirim. Artinya bisa mengirim kepada user satu dengan user yang lain. Udah, hapus fasilitas ngirim, beres semua. Dah, Kominfo tidak usah blokir itu udah. Maka akan hilang sendiri itu. Udah. Jadi sebenarnya solusinya hapus ya. Tapi kan kemudian sudah banyak yang ditangkap karena aplikasi ini gitu. Iya. Adakah kemudian konsekuensi logis aplikasi yang kemudian menyediakan atau mensupport ini yang kemudian banyak orang ditangkap gitu? Apakah hanya orang yang selama ini menjual saja ataukah sebenarnya ada konsekuensi logis harusnya kepada aplikasi tersebut? Ada. Konsekuensi logisnya ya harus diperiksa juga. Karena begini, jika usernya itu ditangkap dengan sangkaan 303 dan Undang-Undang ITE. Terus sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya bagaimana cara membuktikan Undang-Undang ITE itu. Otomatis ketika ditangkap dengan sangkaan 303 dengan bukti sejumlah uang dan screenshot ya dan bukti transfer di fasilitas mengirim itu kan ada historinya, transfer ke siapa. Itu juga harus dibuktikan oleh penyidik dengan apa? Dengan memanggil pihak High Domino. Dipanggil, apakah benar ini memang koin ini dikirim melalui aplikasi yang saudara buat atau yang saudara manajemen saudara gitu loh. Dengan High Domino ini. Selama ini kan cuma user tangkap gitu. User tangkap ya? Iya, user yang ditangkap tapi ketika ke atas hilang nih. Itu makanya ayolah equal lah, kasihan lah. Rakyat kecil akhirnya yang kena kan. Sedangkan ketika ke atas tidak kena yang di atas begitu. Jadi pertanyaan saya, ini PR Kominfo atau PR kepolisian nih, Lora? Ini PR kita bersama. Kita bersama. Kita bersama. Stakeholder ya, semua penegak hukum, ya Kominfo, ya ya kepolisian, juga itu harus dipanggil, diperiksa. Kenapa kok ada? Dan Kominfo juga harus tegas, jangan secara parsial aja untuk menunjukkan eksistensinya. Kominfo sudah saya blokir ya aplikasi-aplikasi yang ada indikasi dengan judi. Sedangkan aplikasi yang booming, yang mirip dengan aplikasi yang diblokir yang ada indikasi dengan judi, dibiarkan. Jangan begitulah. Dan yang kedua, yang ketiga, Kominfo kalau mau memberikan konferensi pers atau itu berupa klarifikasi, tolong yang komprehensif, jangan secara parsial. Kayak video yang kemarin yang diputar, saya putar lagi nih sahabat-sahabat, bisa dilihat. Banyak yang bilang begini, ini game online nggak daftar di PSE, diblokir, nggak bisa digunakan. Tapi ada situs judi online daftar di PSE bisa. Nah, bagaimana ini? Kominfo? Itu dia. Coba tolong, itu game permainan. Harus dibedain game permainan. Itu game orang main gaple. Itu game orang main gaple.
Jadi tidak perlukan uang untuk memainkan game itu. Jadi bisa dimainkan tanpa uang malahan. Coba, jadi saya bilang ini nggak mungkin kita meloloskan itu, karena kan tidak ada. Pasti kan dia punya izin usaha. Mungkin nggak izin usaha itu mendaftarkan judi, kan nggak mungkin. Itu permainan. Jadi harus dibedakan permainan dan judi. Nah itu. Kajiannya bagaimana ini, Pak? Dengan video barusan itu kajiannya bagaimana? Kajiannya, yang pertama dia menyatakan ini game permainan, ya. Jadi yang kedua dia menyatakan ya jadi tidak ada itu, tidak jelas, tidak ada itu apanya, tak jelas juga saya. Kok ini bikin ngakak. Bahkan ada video yang kedua, yang baru-baru, yang paling baru ini. Juga sudah dapat laporan, itu kan ada yang namanya domino QQ, itu permainan. Kami sudah itu ada itu permainan, jadi permainan bukan judi, itu permainan, silakan di-download, bisa baca. Itu permainan, silakan di-download, bisa baca. Itu kita bisa bermain tanpa menggunakan uang kalau kita memang bisa piawai menggunakannya. Tapi kita harus beli koin kalau saya nggak salah, kalau memang habis koinnya. Jadi kami sudah tadi. Jadi terima kasih juga yang masyarakat kalau melihat itu bisa juga melaporkan kepada kami. Tapi yang kemarin yang saya banyak wartawan, kami sudah cek itu adalah permainan kartu domino, permainan online itu saya kalau yang ilegal itu kita terus ada kan ada illegal streaming itu tetap ada kita buat tiap hari tuh ada yang kita ini. Kalau itu yang ilegal tuh tidak perlu ini karena ada mesinnya juga yang melakukan dan itu selalu bertambah. Tapi yang ini yang legal sebenarnya cuma ada perlu tambahan tadi pendaftaran karena dia legal perlu di legalitasnya itu diwujudkan memang mereka adalah legal gitu loh. Kalau yang tadi ilegal itu kita terus kok. Kita kan kemarin saya sudah disajikan kalau ada pornografi itu menduduki. Nah ini dia menyatakan bahwasannya itu lagi-lagi ini game permainan dan yang paling terpenting ini legal. Terakhirnya di video legal ya. Legal tapi perlu diwujudkan legalitasnya. Kan bingung ini. Legal tapi perlu diwujudkan legalitasnya. Artinya kalau sudah legal ya pasti terwujud kan. Kalau tidak terwujud ya tidak legal kan gitu. Tolong kasihan Kominfo juga kalau mau menunjuk juru bicara yang komprehensif memberikan penjelasan biar tidak diketawain oleh rakyat. Bingung saya aja sebagai lawyer ya. Bingung saya. Ini kemana arahnya? Bahkan Kominfo mengatakan itu kan hanya orang bermain gaple. Jadi itu skill, silahkan di-download. Ada bahasa silahkan di-download. Kominfo yang nyuruh ini. Mohon Kominfo ini dilihat video saya. Janganlah menyuruh mendownload. Karena di Play Store itu semua bisa akses loh, termasuk anak-anak. Gara-gara statement Anda ini, anak-anak bisa download game-game yang isinya menanamkan mindset. Ada di situ ada gaple, ada slot, ada kapsa, ada QQ. Bagaimana kalau itu di-download dengan anak-anak? Jadi beri penjelasan masyarakat itu dengan penjelasan yang komprehensif dan bisa dipahami, begitu. Jadi memang fenomena high domino itu sudah banyak di-download oleh masyarakat ya. 50 juta. 50 juta. Wow. 50 juta. Dan bahkan sebetulnya tidak hanya kalangan para pegawai, para petani pun banyak ya. Banyak. Kemarin saya naik becak ya. Pak, saya mau naik becak, Pak. Oh ya, bentar Mas. Nggak tahunya tukang becaknya main high domino. High domino ya. Nanya, Pak, buat apa, Pak? Dia bilang, "Nggak ada, Mas. Ya kalau dapat jackpot, ya pasti saya saya jual," katanya. Artinya dari pertama kali bermain aja mindsetnya itu mau menjual chip. Artinya sudah mengajarkan judi nih game. Ayo logis, Kominfo logis. Terus saya minta kepada Pak Kapolri, jangan hanya tebang rumputnya, tapi juga tebang pohonnya, kan gitu kan? Begitu. Jangan tebang rumputnya, tapi tebang pohonnya. Jadi kesimpulannya, yang pertama bahwa game ini menurut saya dan analisa saya dan analisa hukum yang saya kaji bersama teman-teman, game ini jelas mengarah kepada unsur perjudian. Yang kedua, game ini ditambah lagi. Game ini tidak memfilter ya. Bahkan tidak dikasih tulisan di depan game ini hanya di-download oleh usia berapa. Jadi semuanya boleh mendownload dan
iklankan secara masif di YouTube. Bahkan saya yakin video ini nanti iklan awalnya High Domino nanti. Wow. Betul. Betul ya ya. Kayak ya, yang ya. kemarin saya kemarin upload video ya. Iya. Ketika teman-teman nelpon, loh sampean aplikasi itu membahas tentang aplikasi judi, tapi iklannya High Domino. High Domino. Wow. Ayolah Kominfo udah dah, blokir aja. Kalau tidak, saya minta kesimpulannya, minta kepada developer agar dihapus fasilitas kirim. Oke. Kirim chip itu. Kalau ini murni untuk permainan. Oke. Dihapus fasilitas kirim. Fasilitas kirim gitu. Oke, baik para pemirsa, itulah kajian kami tentang aplikasi High Domino AI. Berpikir jernih, wujudkan dalam tindakan. Dari saya, untuk membasmi tikus tidak harus membakar lumbungnya, kecuali tikusnya sudah menguasai lumbung itu.